Sedangkan Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka ada serigala yang buas. Kenapa dikatakan dia serigala buas? Karena dia mematikan akal manusia, sehingga pengikutnya semuanya akalnya mati. Kenapa saya katakan begitu? Karena Paulus sendiri menjerat orang dengan cara mematikan akal. Mana dalilnya? Kita lihat di dalam kitab saudara. Kemudian di situ dia mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia mematikan akal manusia. Saudara buka di dalam kitab saudara 1 Korintus 1 nomor 19, tapi baca dalam original teksnya. Di situ dikatakan dengan kata Yunani apollom sophia sapos kai senesus. Apa artinya? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir manusia yang cerdas akan kulenyapkan. Dalil. Sekarang saya tanya, Kak. Dalil. Saya tidak ngarang. Sekarang saya tanya. Silakan. Kenapa di pesantren-pesantren mengajarkan untuk kalau bunuh orang masuk surga? Hah? Apakah itu Yesus ajar? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Inilah yang Anda ajari di Islamologi kan? Ya, mana dalilnya? Jangan sembarang dong. Ini yang diajarkan kan di dalam Islamologi itu? Ini Karena sasaran Anda belajar Islamologi itu adalah untuk melakukan perbandingan Islam dan Kristen, dan keburukan-keburukan yang dihadirkan kemudian oleh dosen-dosen Anda jadikan sebagai peluru-peluru cadas yang membunuh Islam-Islam awam untuk mereka meninggalkan keislaman menuju kepada agama yang akan diusir oleh Yesus itu sendiri. Itu jelas. Lalu kenapa, Kak? Kenapa banyak orang Islam yang memilih untuk masuk pesantren lalu belajar ilmu bom itu? Inilah kalian. Harusnya saya bertanya, kenapa kalau Kristen itu ajaran kasih, kenapa dia masuk agama yang diwariskan penjajah? Jawab. Penjajah. Ajaran kasih katanya Kristen. Saya tanya kepada saudara, kalau Kristen itu benar-benar ajaran kasih, pertanyaan saya, kenapa Kristen beragama kepada agama yang diwariskan penjajah? Ingat, penjajah bukan membom 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 100 orang. Penjajah membunuh jutaan manusia, membuat sebangsa dan setanah air itu menjadi janda dan menjadi anak yatim piatu. Kenapa kalau Kristen itu penganut ajaran kasih, kenapa Anda ikut kepada agama yang diwariskan penjajah? Jawab saya dengan jujur. Oh, karena penjajah itu ajaran yang dibawa ajaran kasih. Hendak kepada siapa saya harus mengadu? Hendak kemana otak saya simpan ini supaya saya percaya itu? Kalau Kristen itu ajaran kasih, kenapa mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Kenapa beribadah kepada rumah ibadah yang diwariskan penjajah? Kenapa kemudian menjadikan apa? Saya pernah dengar dari teman saya nih, kalau ngeles lagi kau. Ngeles lagi gimana? Lalu banyak ngeles, Bunda. Sekarang Lalu banyak ngeles ini. Begini. Yang lain mohon izin. Begini saja, saudariku yang saya kasihi. Gini, saya membawa data dalil. Tolong tunjukkan nanti data dalil yang seirama dengan dalil saya. Oke? Al-Quranul Karim mengatakan begini. Kata benar ala Bani Israel. Tunggu. Saya baca dalil. Susah, Kak. Kakak petik-petik ayat Alkitab yang menurut kakak, menurut pemahaman kakak. Ya sekarang bantah saya dulu. Sesuai dengan dalil Anda juga menurut pemahaman saudara. Kok bukan agama Kristen? Sekarang bantah saya dengan menggunakan data-data di kitab saudara. Kenapa Anda tidak bantah saya dengan dalil-dalil? Manusia itu harus diketahui baru dicintai, tapi Tuhan Yesus itu harus dicintai baru kita tahu. Justru menyebutnya Tuhan diusir. Anda bisa tuntaskan enggak itu? Anda bisa menuntaskan enggak bahwa yang memanggil Yesus Tuhan itulah yang diusir? Bisa enggak keluar dari sana? Kembali, saya nanti minta dalil kepada saudara saya ini. Al-Quran mengatakan bahwa annahu man qatala nafsan bigairi nafsin au fasadih fil ard
Faka'annama qatalan nas Saya jami'a. tidak mengerti ini engkau. Sabar, nanti saya akan pahamkan. Saya hanya mengedukasi terhadap Islam juga yang ada di bawah. Wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'an. Al-Quran mengatakan, barang siapa membunuh satu orang saja, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka dia yang telah membunuh itu seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan satu manusia saja, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ini tidak dibilang Kristen, Islam, Hindu, semua manusia. Barang siapa membunuh satu orang, maka dia sama saja membunuh seluruh umat manusia. Orang yang membunuh sesama manusia itu di dalam Al-Quran tempatnya di neraka. Nah sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalil seperti ini dalam kitab saudara. Ada enggak? Itu bagus, ada teriak-teriak ya. Dipukul ada yang teriak. Suara apa itu kok? Tetangga Olah kau saya, yang dipukul. tetangga saya dipukul gara-gara 2 minggu nggak mandi sama emaknya. Padahal usianya sudah 52 tahun. Aduh, Kak. Saya bukan tidak mau berdebat. Saya kan senang juga sih belajar-belajar seperti ini. Tapi kalau menurut saya kita agak sedikit berbeda dalam banyak hal ya Kak. Karena kakak Islam, saya Kristen. Kakak paham agamanya kakak, saya juga paham agama saya. Jadi gini, intinya gini Saka, dengan kerendahan hati kita yang paling penting dalam hidup ini, karena hidup kan cuma satu kali toh Kak. Alangkah lebih baik kita saling mengasihi Saka. Saya senang juga belajar. Yang paling penting gunakan Kalau saya akal pribadi, dulu. saya jujur, Gunakan saya akal pribadi, dulu deh. saya Saudari- senang sama Iya. saya pribadi, saya jujur Kak, saya senang sama cara berdoanya teman-teman Muslim ya. 5 waktu bagi saya itu 5 waktu itu sangat bagus sekali kalau agama lain juga mau mencontohi. Iya toh Kak, itu dimana kita benar-benar harus punya waktu saat teduh dengan Tuhan, itu baik. 5 waktu itu saya senang, jujur saya pernah ke Labuan Bajo Kak, saya pernah ke Labuan Bajo. Nah waktu itu kan saya tinggal di ada satu perumahan yang dekat dengan masjid. Nah awal-awal itu saya tinggal di rumah itu kan, rumahnya itu kan berdekatan dengan masjid. Jadi setiap ada jam-jam tertentu itu kan ada bunyi toa dari masjid untuk umat beribadah. Awal-awalnya itu jujur saya merasa gelisah, saya tidak tenang karena saya tidak suka dengar suara masjid. Tapi pada akhirnya di situ saya belajar bahwa ternyata ini hal yang baik yang harus kita pelajari dari teman-teman agama Islam, bahwa pentingnya saling mengingatkan. Jadi rumah Allah, rumah Tuhan, masjid, gereja penting sekali mengingatkan kepada umat jam ibadah itu dimanapun kesibukan apapun kita harus beribadah. Dan akhirnya Kak, karena saya sudah sering dengar suara toa dari masjid itu, ini saya jujur saja. Jadi ketika orang Islam beribadah dengan jam-jam yang sudah sesuai dengan bunyi toa masjid itu, akhirnya saya juga ambil waktu untuk saat teduh beribadah di kamar sesuai dengan kepercayaan saya. Itu pertama. Yang kedua Kak, yang saya belajar dari agama kakak, saya orang Kristen, papa mama saya Kristen, tapi keluarga dari papa saya ada juga yang kawin sama Islam. Saya senang, saya sangat senang dari agama Islam itu. Yang saya senang itu karena selain ibadahnya teratur, saya juga senang kalau
uh, kalau menurut saya orang Islam itu mengajarkan kita perempuan kalau mau masuk rumah Tuhan itu benar-benar harus pakai pakaian yang sopan. Saya senang. Pengalaman saya ada juga orang yang ada juga orang yang berpakaian sembarang ke tempat ibadah. Tapi bagi saya pribadi, saya belajar dari Islam. Kalau kita mau bertemu Tuhan, itu benar-benar kita harus bersih lahir batin. Ya, artinya bersih lahir batin itu hati bersih. Karena kalau hati kita bersih, kita beribadah juga enak. Itu yang saya pelajari dari agama Islam. Dan juga saya senang agama Islam itu, saya kan Itulah buah yang baik. Iya. Itulah buah yang baik. Tentunya berasal dari pohon yang baik. Tetangga-tetangga saya. Bukan Roma 3 ayat 7 Bunda ya. Bukan Roma 3 ayat 7. Iya benar. Aja Bang Juma yang nanggapin, alah. Jadi ini saya mau kasih tahu ini pengalaman saya, pemahaman saya. Saya senang nih, di satu sisi saya senang sekali cara memberinya orang Islam ya, teman-teman di Muslim ini mengajarkan bagaimana kasih yang sesungguhnya. Jadi kasih itu tidak hanya berteori, tapi juga buktikan dengan memberi. Orang kalau punya kelebihan, kalau dia rajin memberi, pasti Tuhan banyak berikan dia kelimpahan. Itu yang saya sangat saya pribadi, saya tidak tahu saudara-saudara saya tidak tahu orang tua, tapi saya pribadi, saya sangat senang. Saya sangat senang kalau belajar banyak dari Islam itu, Kak. Oke, baik. Cara berpuasanya juga saya setuju. Orang kalau berpuasa tidak hanya menahan lapar secara jasmani, tapi juga bagaimana menahan amarah, dengki, emosi, kata-kata kotor. Itu yang saya pelajari. Mungkin itu saja Bang Suma yang saya mau sampaikan dan teman-teman. Terima kasih. Baik. Jadi yang saya lakukan, yang kami lakukan sebagai seorang Muslim yang diperintahkan kemudian untuk melaksanakan amalan soleh, kedatangan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat untuk semesta alam. Apa rahmat itu? Rahmat itu kalau dalam bahasa Indonesia itulah yang disebut kasih sayang. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk mengasihi dan menyayangi alam semesta. Yang saya lakukan ini adalah wujud kasih sayang kepada saudara. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara-cara yang baik. Illal ladina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka yang ada di antara orang-orang ahli kitab. Katakan kepada mereka, wa qulu amanna billadzina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Kami telah beriman kepada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada kami. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, kemudian Allah juga mengatakan begini dalam Al-Quran, innama tunziru manittaba'a dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan saja, dan yang takut kepada Tuhan pencipta yang maha pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Satu lagi, Al-Quran mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi saudara saya, kalau malam ini kemudian saudara terguncang dengan penjelasan dan penjabaran saya, itu dikarenakan adanya wujud kasih dari kami, sampai kami harus 24 jam mengingatkan, menasehatkan, mengedukasi, memperingati, meluruskan, memberi kaedah, setelah mentadaburi, menyebarkan kemudian kebenaran itu. Jadi kami belajar Bible bukan untuk menyesatkan Anda. Kami belajar Bible untuk menyelamatkan Anda. Apa keuntungannya kemudian setelah Anda diselamatkan? Anda mendapatkan jannah. Keuntungan kami apa? Semata-mata karena kasih sayang kepada Anda. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah tidak kuat, ya sebagai aktivis gereja, dan saya tahu Anda adalah misionaris, pahami bahwa materi-materi yang Anda dapatkan selama Anda pembekalan sampai menuju kepada kerja lapangan, memurtadkan orang, itu sudah tidak sebebas dulu. Sekarang sudah ada para apologet Islam Indonesia yang siap menjadi garda terdepan membentengi akidah umat Islam agar tidak terperdaya dengan misionaris-misionaris, aktivis-aktivis gereja yang bertutur kata lembut tetapi hatinya penuh dengan amarah, angkara murka. Demikian. Bang, izin bang. Iya. Bang, itu ada kalau ada Arinto Silaban, Horas Medan sama Putra Bareta. Tadi aku udah tutup roomku, suruh ke sini mereka diskusi sama bang. Ya, silakan disuruh tidur. Suruh naik. Suruh naik, suruh tidur. Oh, iya. Ya host, tolong ditengok ya host. Tadi Aku misionaris ini itu nggak moderator. pamit nggak tadi ya? Kabur. Di bawah dia. Izin pamit di bawah, katanya ngantuk. Oh iya.